Pemirsa, Jaring kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman lewat media elektronik terhadap Adam Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. 3 saksi digital forensik dan ahli filsafat hukum dihadirkan di persidangan. Dari kesaksian itu semua, pihak Jaring menyimpulkan jika semua ancaman yang dilakukan Jaring tak berimbas pada psikologis Adam Denny sama sekali. Namun sejatinya, rasa sakit hati itulah yang membuat Adam Denny melaporkan Jaring ke pihak berwajib, bukan karena ketakutan hingga kejiwaannya terganggu. Pernyataan tersebut bukan sebagai satu pengancaman kalau berdasarkan pasal 29. Kalau diterapkan pasal 27 sesuai merujuk ayat 4 merujuk pasal 368 yang ada tujuannya, itu pun tidak tercapai. Karena menurut Dr. Tara Reana, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrum psikologi forensik terhadap Adam Denny yang diperiksa 3 kali oleh tim dari Rumah Sakit Ernawan, Rumah Sakit Ernawan, disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan psikis. Dari semua persidangan yang panjang ini, sepertinya pintu kebenaran dalam kasus Jaring bakal terbuka lebar. Dari beberapa saksi ahli yang dihadirkan, Jaring meyakini jika dirinya tak bersalah dan bakal bebas dari jerat hukum. Ditambah kasus pemerasan yang dilakukan Adam Denny kepada sejumlah orang dan terkonfirmasi oleh Dr. Tirta yang beberapa waktu lalu menjadi saksi, menjadi amunisi Jaring untuk bisa bebas. Kalau saya sih melihatnya semakin terang, ada banyak hal yang makin menguatkan statement-statement dari kami sebelumnya tuh makin kuat. Jadi semoga majelis hakim bisa objektif juga nantinya, karena udah kelihatan banget sih sebenarnya tuh kayak gimana gitu, sebenarnya udah kelihatan sekali. Di sisi lain, Jaring juga mengaku tak bakal mengulangi kesalahan yang sama, apalagi hingga berurusan dengan kasus hukum. Apalagi, ia merasa bersalah dengan sang istri Nora Alexandra, lantaran kasusnya ini ia mendapat hujatan dari para warganet. Tadi saya sudah sampaikan ketika baru datang, ya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Flaminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah. Dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Dan ya saya ingin menekankan, jadi istri saya itu bukannya dia tidak bisa ngasih tahu suami ya, kan mungkin ada beberapa pihak yang anggap Nora itu tipe-tipe istri yang cuek, nggak peduli sama suami, masa bodoh dengan suaminya. Justru sebaliknya, kami tuh sering banget di rumah tuh bertikai tentang kebiasaan saya ribut di medsos itu. Dia nggak suka itu. Dia tuh selalu nyuruh saya tuh, kamu stop lah ribut-ribut di medsos, nggak fokus sama keluarga aja gitu. Jadi sayanya memang keras. Tapi setelah kasus yang kedua ini cukup memberi saya pelajaran, karena di penjaranya bukan di Bali, jauh dari rumah, baru bener-bener kerasa ya ini waktu yang tepat untuk pensiun ribut-ribut di medsos. Di tempat terpisah, 6 korban dugaan tindak penipuan calon pegawai negeri sipil alias CPNS yang dilakukan Olivia Natania dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Para terduga korban ini adalah saksi fakta yang sengaja dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya, kesaksian mereka itulah yang bakal membingkar dugaan kasus penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat CPNS yang diduga dilakukan oleh putri sulung Nia Daniati. Jadi berdasarkan keterangan di persidangan tadi, ada beberapa hal yang terungkap. Salah satunya, Ibu Agustin telah menerima pembayaran sebesar 490 juta sekian dari terdakwa Olivia. Begitu juga anaknya, 120 juta. Begitu juga dengan saksi pelapor Pak Karno juga telah menerima pengembalian uang dari Olivia sebesar 72 juta. Bahwa kita ini data-data yang kita persiapkan atau yang sudah diambil oleh polisi ini sebetulnya sudah konkret, dalam arti sudah sesuai apa yang kita sampaikan tadi, udah valid. Apa yang kita sampaikan adalah sesuai seperti itu. Kalau toh bisa-bisanya dia mengatakan seperti ini, seperti itu, karena dia belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena bahwa orang-orang yang sudah keluar dikembalikan uangnya itu
jauh-jauh hari sebelum ini persoalan ini menjadi besar seperti ini, muncul seperti ini. Karena apa? Itu terlalu lama persoalannya itu. Maka kalau kita lihat setback ke belakang, bahwa dia masuknya itu kapan, dikembali ke kapan, itu akan ketahuan. Maka setelah persoalannya ini panjang, kita laporkan, ini belum pernah sekalipun itu mengembalikan uang daripada teman-teman kita. Orang yang susah-susah semua ini, Mas. Jadi jangan seolah-olah semua itu ada di terdakwa saja. Jadi tanpa terdakwa itu tidak bisa, tanpa saksi-saksi lain, tanpa pihak-pihak lain tidak akan mungkin bisa terjadi seperti ini. Nah, kita itu mengungkap kebenaran materialnya, tidak hanya membela posisi OI, tapi kita pengen tahu seperti apa posisi yang sebenarnya. Ada tidak keterlibatan pihak-pihak lain, begitu. Di sisi lain, dalam persidangan terungkap jika Olivia telah membayar ganti rugi ke beberapa korban. Meski demikian, beberapa pihak lainnya masih ingin kasus ini diproses lebih lanjut. Namun, pihak pengacara tetap kekeh jika kasus ini tak hanya melibatkan Olivia semata, melainkan banyak pihak. Dia kan sudah menerima pembayaran, tapi katanya pengembalian itu bukan untuk anaknya, tapi anak orang lain. Tapi yang menerima dia, gitu loh. Paham kan? Dia sudah menerima pembayaran 72 juta, tapi 79 juta, tapi 79 juta itu diberikan kepada orang lain. Untuk diri dia sendiri tidak dikembalikan, gitu kan? Kan kita aneh, janggal kan? Harusnya kan diri kita dulu kita selamatkan. Kenapa orang lain? Kan gitu kan? Nah, janggal. Itu tanda kutip juga itu sebagai pertimbangan nanti oleh hakim. Lantas, bagaimana soal perdamaian yang sempat dilakukan pihak Olivia kepada para korban? Benarkah pertemuan itu menemui jalan buntu hingga kasus ini terus bergulir di meja hijau? Benarkah hingga kini tak ada kata maaf atau penyesalan yang dilakukan Olivia kepada para korban? Meminta maaf Ya, ya. betul. Ya. Sampai saat ini pihak OI tidak sama sekali meminta maaf kepada para korban. Rasa bersalah juga tidak ada. Ya, iya, kayaknya rasa bersalah pun tidak. Karena meminta maaf pun tidak. Boro-boro kembalikan uang, minta maaf aja enggak. Sekarang malah menuduh istilahnya Bu Agustin atau Pak Karno menerima manfaat kan. Aduh, coba dong gitu kan. Minta maaf enggak, tapi malah nuduh gitu loh.